Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Statistika Bisnis bersama saya, Iskandar Zulkarnain. Adapun referensi buku yang saya pakai adalah ini dan ini. Oke, untuk pertemuan ketiga dan keempat, konsep ukuran pemusatan Iskandar Zulkarnain, di mana kita akan membicarakan tentang mean, yaitu rata-rata atau average adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data a set of data. Nilai rata-rata umumnya cenderung terletak dengan suatu kelompok data yang disusun menurut besar kecilnya nilai. Jika nilai ulang tersebut adalah 10, 10, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 4, maka meannya adalah 72 dibagi 11 adalah 6,55. Mean untuk data yang berkelompok di sini ada kelas 1 sampai 7, di mana di sini ada titik tengahnya dan frekuensi, di mana ketika dikalikan dan dibagi dengan n itu adalah jumlah data, maka X barnya sama dengan 2695 dibagi 50 adalah 53,9. Jadi 50 ini adalah N dan 2695 ini adalah X bar dari perkalian X dikali F, yaitu titik tengah dikali frekuensi. Kita masuk ke ukuran letak kuartil, desil, dan persentil. Untuk kuartil, definisi kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama, di mana K1 sampai 25% data, K2 sampai 50% data, dan K3 sampai 75% data. Berarti di K4 adalah sampai 100% data. Rumus letak kuartil adalah data tidak berkelompok. K1 sama dengan 1 dalam kurung N plus 1 dibagi 4, K2 juga begitu, seterusnya sampai dengan K3. Untuk data berkelompok 1N bagi 4. Dan dia grafiknya seperti ini. Contoh kuartil data tidak berkelompok. Letak kuartil K1 sama dengan rumus yang tadi, 1N plus 1 dibagi 4. Maka 1N, N-nya ada 19 data, ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 5. 5-nya di mana? Di sini. Berarti 1700. Inilah kuartil 1. Begitu juga K2, 19 tambah 1, 20. Kali 2, 40 bagi 4 sama dengan 10. Berarti dia terletak di data nomor urut 10 di 3475. Begitu juga kuartil 3 di 4950 di data 15. Contoh kuartil data berkelompok. Nah, ini adalah rumusnya adalah NKI untuk kuartil sama dengan L. L ini adalah nilai tepi kelas ditambah IN bagi 4, ini adalah kuartilnya yang keberapa, dikurang kumulatif frekuensi dibagi frekuensi dikali interval. Jadi letak K1 sama dengan 1,22 dibagi 4. Data yang dipakai adalah ini. Oke. Nah, di sini K1 adalah di sini. 1,22 dibagi 4 sama dengan 5,5. 5,5 berarti di antara 3 dan 7. 3, 4, 5, 6, 7. Karena 5,5 berarti dia di sini. Untuk letak K2, 2,2 bagi 4 sama dengan 11. Nah, kalau 11 berarti dia frekuensi kumulatif yang dipakai adalah 7 ke 14. Ini harusnya
K2 ada di antara 7 dan 14, bukan di 14 dengan 18. Dan yang letak K3 adalah 3,22 bagi 4 sama dengan 15. Nah, di sini adalah antara 14 dengan 18. Inilah K3-nya. Jadi, contoh untuk K1. Dia menggunakan di antara 3 dan 7. Menggunakan nilai tepi kelasnya berarti yang 84,5. Mana ini dia 84,5 tepi kelasnya. Ditambah 5,5. 5,5 dari mana? Dari hasil ini. 1,22 bagi 4. Dari sini. 1,22 itu dari mana? Dari N. Jadi maaf. Ini bukan koma tapi N kali. 1 kali 22 bagi 4. 2 kali 22 bagi 4. 3 kali 22 bagi 4. Jadi ini adalah kali. Jadi 5,5 dapat dari 1 kali 22 bagi 4 sama dengan 5,5. Dikurangi 3. 3 itu kumulatif frekuensinya. Dibagi frekuensi, dibagi 4. Baru dikali intervalnya. Di sini 84,4 dikurang 77 adalah 7,4. Maka hasilnya di 89,075. Dia harus ada di antara angka ini. Dan 89,075 betul di antara angka ini. Oke, begitu juga dengan K2. 91,95. Kenapa? Karena dia ada di antara 7 dan 4. Kan tadi bukan 7 14 tapi benar. Dia antara 7 dan 14. Nah, di antara 7 dan 14 berarti dia pakai yang 91,95 ini. Ditambah 11 dikurang 7. 11-nya dari mana? Frekuensi kumulatif. 11-nya dari sini. Dari K2 yaitu 2 kali 22 bagi 4 sama dengan 11 dikurang frekuensi kumulatifnya baru 7, mohon maaf. Nah, dari sini baru dia masuk dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Kalau ini kan tadi dibagi 4. Kalau ini dibagi 7, kenapa? Karena frekuensinya 7. Di sini ketepatannya adalah frekuensi kumulatif 7 tapi frekuensinya 7, jadi dibaginya 7 dikali 74 lagi sama karena ini ke sini intervalnya adalah 7,4, maka nilainya adalah 96,179 nih diantara ini. Dan yang ketiga 106,95. Kenapa? Karena 3 kali 22 bagi 4 adalah 15, berarti antara 14 dengan 18, berarti ada di sini. Nah, di sini yang dipakai adalah harusnya tidak memakai yang 106. Tapi mohon maaf ini harusnya pakai yang 99,45. Nah, ditambah 16,5 diantara kan karena dia 16,5. Harusnya ditambah dengan 15 ini. Harusnya kan ketiga ya. Ini salah. Ini harusnya 15 dikurang 14. Betul karena frekuensi kumulatifnya 14 dibagi 4 karena frekuensinya 4 baru kali 7,4, maka hasilnya adalah di antara 99,45 99,5 sampai 106. Jadi bukan 106,95. Oke, mohon maaf untuk ketiganya salah. Ukuran letak desil. Nah, ini hampir sama tapi dibagi 10. Desil adalah ukuran letak yang membagikan 10 bagian yang sama. D1 sebesar 10%, D2 sampai dengan 20%, D9 sampai 90%, berarti D10 sama dengan 90%. Masalahnya, kalau ini adalah kuartil,
dibagi 4 per 25%, kalau ini dibagi 10. Berarti kuartil 2 nggak ada 5 ya. Kuartil 2 itu berarti 50%. Sama dengan desil 5. Karena dia tepatannya adalah 50%. Nah, ini adalah rumusnya. Dan grafiknya seperti ini. Nah, contoh untuk desil data tidak berkelompok sama kayak tadi. D1 sama dengan 1 karena N-nya 19, jadi 19 tambah 1 dibagi, kalau tadi 4 karena ini 10 dibagi 10 sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2. Jadi desil satunya adalah di nomor urut 2. Desil 3 sama dengan 3 19 dikali 19 tambah 1 dibagi 10 sama dengan 60 bagi 10 sama dengan 6. Maka inilah desil 3-nya. Desil 9 sama dengan 9 kali 19 tambah 1 dibagi 10 sama dengan 180 dibagi 10 sama dengan 18. Maka ini adalah desil 9-nya. Nah, untuk contoh desil data berkelompok hampir sama dengan kayak kuartil tadi, hanya yang membedakannya di sini. Nah, kalau desil 1 berarti tadi sama kayak ini. 1N bagi 10. N-nya di sini ada berapa? N-nya di sini ada 20. Berarti D1 sama dengan 1 kali N 20. 20 dibagi 10. Kenapa? Karena kita mau mencari desil. Desil itu 10. Jadi dibagi 10 sama dengan 2. Maka dia ada di angka kumulatif frekuensi antara 0 dan 2. Mana? Ini 0 sampai 13. Karena kelas kedua adalah 13, dia di angka 2 berarti dia masih di kelas ke-1 dan kedua, antara kelas 1 dan kedua. Nah, di sini lebih tepatnya belum sampai ke kelas kedua ya, karena kalau kelas kedua ketiga frekuensi kumulatifnya 3. Berarti dia di kelas ke-1. Nah, kelas ke-1 inilah sebagai tepi kelasnya. Kita pakai sebagai L-nya, yaitu 3849,5. Makanya dimasukin ke sini. Ditambah kayak tadi sama 20 karena ini 20 1 kali 20 bagi 10. Jadi 20 dibagi 10, 10-nya ini dipakai dulu, dikurang kumulatif frekuensinya karena kelas pertama pasti 0. Dikurang 0, baru dibagi frekuensinya tapi ada 13. Bagi 13 kali 6.600. Kenapa? Intervalnya dari 10.450 dikurangi 3.850 adalah 6.600. Sama dengan ini. Desil 5. Nah, letak desil 5 sama dengan 5 kali berarti 20 bagi 10. 20 itu adalah, ingat, N. Jadi 100 dibagi 10 adalah 10. Dan itu masih di antara 0 dan 13. Berarti masih di kelas ke-1. Pemakaiannya sama. 3,849,5 karena dia tepi kelasnya ini, ditambah 100 karena pakai ini, dibagi 10 dikurang 0 bagi 13 kali intervalnya 6.600 sama dengan 8.926,4. Ini adalah desil 5. Nah, hati-hati kalau coba ini kan pakai desil 5. Seharusnya secara harfiahnya desil 5 ini harus sama dengan kuartil 2. Karena kuartil 2 menyatakan 50%-nya sama dengan 50% data sama dengan desil 5. Coba kita pakai
desil 5, kita pakai kuartil 2. Oke. Nah, kuartil 2, ingat caranya adalah kita coba kuartil 2 berarti 2 kali N. 2 kali 20 berapa? 40 bagi 4 berarti 10. Dari situ saja sudah sama. Berarti di sininya adalah 10 sama. Ya kan? Berarti ini 10 yang dipakai tetap ini. Maka tepi kelasnya masukin sama 3849,5 ditambah tadi kita sudah ketemu ininya adalah 10 dikurangi frekuensi kumulatifnya. Nah, frekuensi kumulatifnya kan sama di sini 0. Berarti kita dikurangi 0 dibagi 13 dikali 6.600 karena intervalnya ini. Maka hasilnya pasti D5 sama K2 pasti sama. Untuk D9 kita coba lihat 9 kali 20 180 dibagi 10 adalah 18. 18 berarti antara 17 dengan 18. Nah, di 17 dengan 18 ini maka kita pakai yang belum sampai 18-nya. Berarti kita pakai yang 23652. Nah, 23652 ini kita pakai. Maka di sini nanti ditambah 180 tadi kan dibagi 10 18. Frekuensi kumulatifnya adalah 17. Oke, sorry, maaf. Ini dia harusnya masuk di sini dong. Ini karena tadi garisnya di sini saya pikir jadi 17. Berarti dia masuknya di garis kelas kelima. Dia langsung masuk ke 3253. Jadi pakai ini. Maka dari itu frekuensi kumulatifnya langsung 18. 18 dikurang 18 ya 0. Ya kan? Dibagi 13 ya berarti tidak ada. Jadi tinggal dikali 6.600 pun juga tidak ada, maka dia tetap di 30.253,5. Nah, ukuran letak persentil ini lebih gede lagi karena definisi persentil adalah ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama, di mana P1 sebesar 1%, P2 sebesar 2%, P99 berarti 99%. Jadi, dengan demikian berarti kalau D5 itu adalah K2, berarti untuk P-nya adalah 50. Paham? Nah, kalau di sini K-nya, ini kan desil. Kalau di sini K-nya adalah 2, berarti D-nya tadi 5. Ya kan, karena dibagi 10. Berarti P-nya, persentilnya adalah yang 50. Tapi kalau di sini kita K3 berarti persentilnya 75. Karena K3 adalah 75%, persentilnya berarti P75. Kalau dia K1 berarti P-nya 25. Nah, kalau dia kita coba lagi D-nya adalah D7 berarti P70, persentilnya 70 karena desil 7 itu adalah 70%-nya. Kalau D9 berarti P-nya 90. Oke, nah sama dengan yang tadi hanya dibagi 100. Nah, ini adalah grafik letak persentilnya. Dan cara mencari persentilnya sama. Cari P15 berarti 15 kali di sini ada 19 data. Berarti 19 tambah 1 ya kan dikali 15 dibagi 100 yaitu 300 bagi 100 sama dengan 3. Berarti letak P15-nya ada di 3. Gitu. Begitu juga sampai P95 letaknya ada di 19. Nah, mencari contoh persentil data berkelompok sama kayak tadi, hanya ini dibagi 100.
Jadi kalau P22 berarti 22 kali 20, karena 20 itu adalah jumlah datanya, dibagi 100 sama dengan 4,4. Nah, 4,4 itu ada di 0 dan 13, maka dia kelas 1. Masuk ke sini 3.849 ditambah tadi dapat 440 dibagi 100 dikurangi 0 karena frekuensi kumulatifnya 0 dibagi 13 karena frekuensinya 13 dikali intervalnya 6.600 maka 4.072. Begitu juga P85 dan P96. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mencoba dan memperkaya ilmu di persentil, kuartil, dan desil. Ingat, kalau kuartil itu dibagi 4, kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, dan persentil dibagi 100. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.